Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dulur baik dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan panjenengan, keluarga panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa mudah-mudahan panjenengan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur baik dimanapun berada, pada malam hari ini seperti biasa kita dari tempat latihan saya melatih murid-murid saya, dan pada malam hari ini udaranya sangat dingin, anginnya juga kenceng ya, menambah suasana menjadi tambah Oke, pada malam hari nanti kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin jadi kita bisa share ya. Terus ini ada yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua ya, bahwa saya ini bukan seorang ustadz ya. Saya ulangi lagi, saya bukan seorang ustadz ya, apalagi kiai bukan ya. Ustadz aja bukan, apalagi kiai. Nah, ustadz kan harus pandai, ilmu agamanya harus pandai. Saya tidak pandai dalam ilmu agama ya. Terus saya juga bukan seorang dukun ya. Jadi saya membantu seseorang, kalau ada orang minta bantuan memang kami bantu, tapi kami hanya sekedar membantu ya. Jadi bukan maksud saya untuk menjadi seorang dukun, tidak ya. Jadi apalagi seorang paranormal ya, saya bukan paranormal ya, karena saya sendiri ya, kami ini hanya menyalurkan hobi ya. Jadi hobi kita itu memang hobi yang aneh, hobi yang memang tidak banyak disukai orang. Jadi hobi kita itu memang menelusuri tempat-tempat. Jadi kadang-kadang gini guys, gini ya dulur-dulur ya, kadang-kadang kan ada tempat angker itu ya, kita kadang-kadang memang kita datangi, kita buktikan betul enggak tempat itu angker, betul ya. Kadang-kadang hanya cuma isapan jempol belaka, jadi hanya cuma omongan orang itu tempat itu angker. Setelah kita datangi ternyata tidak begitu angker. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu kita takutkan ya. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan takut kepada hal yang apalagi mistis yang memang belum jelas. Nah, kita memang hobi kita ke sana membuktikan, nah benar enggak tempat itu betul-betul angker atau tidak. Terus kalau ada saudara-saudara kita yang memang rumahnya ada gangguan makhluk halus ya, atau gangguan sering nampak atau apa gitu ya, nah ini kameranya goyang-goyang sendiri, bukan karena gangguan makhluk gaib, enggak, ini karena angin. Anginnya kenceng soalnya, jadi kameranya goyang-goyang sendiri ya. Jadi kalau panjenengan rumah panjenengan ada gangguan makhluk gaib, kami siap membantu ya. Kalau panjenengan minta bantuan kami, insya Allah akan kami bantu ya. Jadi memang hobi kita itu seperti itu, berburu hantu-hantu nakal. Jadi kalau ada hantu nakal kita akan usir ya, karena tempat mereka kan bukan ada tempatnya masing-masing. Jadi bukan merasa, saya juga tidak merasa sok jagoan terhadap bantuan itu ya, tidak ya, karena memang niat kita memang membantu dan juga menyalurkan hobi. Nah, itu aja. Memang agak aneh hobi kok begitu ya. Memang ya kadang-kadang itu sesuatu hal itu bisa unik juga mencari adrenalin kita untuk ke sana, atau menguat tempat-tempat mistis atau apa gitu. Memang kita suka seperti itu. Oke, ini saya dengan Kang Saidur ini ya. Panggilan kerennya Lek Tung. Nah, nanti ini biasanya dan ini ada di belakang layar ya, kadang-kadang juga muncul, kadang-kadang juga menghilang, berarti dia menjadi yang suka ngesut-ngesut itu. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada pertanyaan dari subscriber kita, nanti akan kita bahas di sini ya, sambil santai di sela-sela latihan murid-murid saya. Coba ini nanti saya florkan apa yang menjadi pertanyaan panjenengan semua ya. Oke, itu yang ada. Oke, terima kasih Mbah. Untuk sahabat-sahabat subscriber ya, selamat malam. Untuk
sekarang kita di sini sudah ada di tempat latihan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eko. Jadi begini Mbak. Nah, kebanyakan dari subscriber kita itu permasalahannya itu di hal pergaulan yang berhubungan dengan pekerjaan atau lebih banyaknya itu di perdagangan lah gitu Mbak. Jadi ada beberapa subscriber yang bertanya, Mbak, bagaimana sih cara kita itu agar ketika berjualan itu bisa laris, bisa lancar, bisa ya istilahnya ramai lah gitulah Mbak. Itu bagaimana? Apakah ada amalan tertentu atau ada ya sesuatu yang sekiranya bisa membuat kita lebih yakin kalau kita itu bisa laris lah seperti itu. Itu apakah ada amalan-amalan tertentu atau bagaimana? Oke. Oke, nanti ini akan saya share. Jadi cuma sebelum amalan ini saya kasihkan, saya kasih dulu istilahnya wejangan dulu ya. Jadi amalan ini hanya sekedar wasilah ya. Rezeki itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan harus yakin dulu kepada Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada sampean. Ya. Jadi jangan percaya dengan amalannya. Memang amalannya ini saya kasihkan, tapi hanya sekedar wasilahnya saja. Jadi yang jelas panjenengan yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada sampean, terus ditambahi dengan amalan ini. Nanti kalau amalan ini istilahnya penguat lah. Jadi ya penguat. Nah, ini saya akan berikan. Senjata lah Mbak, seperti itu ya. Di penguat ini nanti istilahnya bisa panjenengan praktekkan. Insya Allah kalau panjenengan yakin, panjenengan praktekkan dengan benar dan istiqomah. Yang jelas itu amalan harus istiqomah. Ya. Kalau tidak istiqomah tidak mempunyai kekuatan. Jadi panjenengan harus istiqomah syaratnya dan pasrahkan segalanya kepada Allah. Karena panjenengan sudah berdoa, sudah mengamalkan, nanti tinggal pasrah saja kepada Allah. Tapi ya berusaha tetap. Walaupun amalannya diamalkan terus tapi tidak ada usahanya, sama aja bohong ya. Jadi tetap usaha juga, tetap semangat usahanya tetap ya. Jadi saya dapatkan amalan ini juga dari seorang guru, seorang kiai ya yang mengijazahkan kepada saya perihal amalan ini ya. Insya Allah amalan ini istilahnya kita ambil dari ayat suci Al-Quran ya, yaitu surat Jum'ah ayat 11 ya. Surat Jum'ah ayat ke-11. Ayat ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwani fatu ilaiha wa taraku qaima. Kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wa huwa khairur raziqin. Jadi bacaannya kira-kira seperti itu ya. Di bacaannya nanti kalau kurang jelas teman-teman bisa cari di sendiri di Al-Quran surat Jumat ayat 11. Ayat 11 Pak. Dan terus cara bacanya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kalau panjenengan kurang jelas bisa dengarkan yang ahli-ahli membaca itu kan ada. Biar bacaan panjenengan benar. Jadi memang ada harokat yang agak kecil itu. Fa idza ra'au tijaratan aw lahwani ya. Nah, itu ini harus dibaca kecil. Nah, ini harus istilahnya nanti diperdengar supaya bacanya benar. Ya. Ini dibaca setelah sholat fardu 7 kali ya. Panjenengan baca 7 kali setelah sholat fardu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan ya Allah, ya Fatah, ya Allah, ya Rozak 11 kali. Ya Allah, ya Fatah, ya Allah, ya Rozak 1. Ya Allah, ya Fatah, ya Allah, ya Rozak 2 ya. Ulang-ulang sampai 11 kali ya. Itu dibaca setiap selesai sholat. Jadi setelah selesai sholat fardu, dzikir tadi itu salat Jumat ayat ke-11 7 kali. 7 kali. Kemudian dilanjut ya Fatah, ya Rozak 11 kali. Ya. Insya Allah nanti minta hajatnya disampaikan kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang panjenengan harapkan Insya Allah akan terkabul dan istilahnya rezekinya itu akan melimpah ruah ke panjenengan ya.
Jadi pertanyaan Mbak Eko sudah nyoba, tapi setelah memang berhasil ya rezeki itu datang ya saya berhentikan. Jadi itu hanya untuk ketika kita dalam keadaan terdesak atau seperti apa? Enggak harus terdesak ya, coba. Cuma saya ingin menjaga hati saja. Oh gitu. Supaya biar Tidak ada rasa timbul. jadi saya iya. hanya makan itu karena meminta rezeki aja ya, enggak mau. Cuma kalau kita baca itu diniatkan membaca Al-Qur'an, insya Allah pahala membaca Al-Qur'an dapat. Rezeki juga dapat. Tapi enggak apa-apa itu diamalkan juga enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya tetap rutin kok baca itu. Nah ini kan dari amalan tadi kan juga ada dari beberapa ulama itu menyarankan kita, contohnya surat Waqiah seperti itu kan Mbak, Ya. sholat duha dan sholat-sholat selanjutnya. Apakah dari amalan ini tadi itu merupakan cara yang lebih mudah atau yang seperti apa? Ya kalau baca surat Waqiah kan agak lama. Ya, Untuk orang yang tidak bisa mungkin membaca terhalang Quran waktu atau apa gitu ya Mbak itu ya? kesulitan. Oh seperti itu. Nah kalau hanya sekedar satu ayat itu insya Allah kan mudah. Mudah. Terus kan banyak, ada yang surat Waqiah Ya. dibaca setelah sholat maghrib, ada lagi sholawat nariyah, tapi itu kan panjang-panjang, jadi panjangan nanti agak kesulitan. Kalau surat Jumat ini kan Hanya satu hanya ayat, satu ayat dan tidak pendek. terlalu panjang juga. Dan itu sama dengan kita membaca baca Al-Qur'an, jadi pahalanya juga dapat. Iya. Terus amalan zikirnya juga ada, berarti zikir juga dapat. Jadi nanti setelah sholat fardu diamalkan, kira-kira ya tidak sampai 5 menit waktunya, Iya. singkat, tidak sampai, hanya sebentar. Tapi panjenengan tetap tawajukan kepada Allah, mohon kepada Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan ya hajat panjenengan, keinginan panjenengan, jadi yang punya dagangan jadi laris, Iya. atau yang maunya tidak punya jalan keluar mendapatkan rezeki ini gimana, akhirnya mendapatkan jalan keluar ya, mudah-mudahan seperti itu ya, doa saya seperti itu. Nah ini panjenengan amalkan, monggo ya. Insya Allah ini bermanfaat insya Allah kalau panjenengan mau mengamalkan ya. Yang penting ya yakin Mbak, Ya, ya. yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gitu guys ya, dulur-dulur tadi sudah amalannya untuk kita pedagang supaya laris. Nah ini kan ada lagi Mbak, ketika kita terkadang kan seorang pedagang Mbak ya, atau bisnismen lah katakan seperti itu, ketika usahanya sudah sangat laris, biasanya kan ada yang mengganggu. Mengganggunya bisa berupa melalui yang dohir atau yang tidak dohir. Nah apakah di sini ada amalan tertentu juga? Kan kebiasaan kadang orang kan menyarankan, oh sebelum buka diputeri dulu 3 kali tempatnya menggunakan sholawat atau bacaan seperti itu. Lah ini dari Mbak Eko, apakah ada amalan tertentu juga dengan cara yang simple, mudah dan mudah dihafalkan untuk teman-teman kita yang sama-sama seorang bisnismen? Oke ya, nanti itu akan kita bahas ya dulu ya pada konten-konten berikutnya. Oh gitu. Ya akan kita bahas Jadi ya. sabar ya untuk Sabar dulu ya. ya. Nanti kita lihat di konten kami berikutnya apa yang harus dilakukan untuk seandainya usaha kita ada gangguan-gangguan. Mungkin gangguan secara gaib ya. Ya, seperti Jadi itu sementara ini diamalkan dulu, panjenengan kalau sudah berhasil ya nanti kita lanjut ke sesi berikutnya ya, sesi berikutnya kita share ilmu. Nah saya minta panjenengan komen ya, jadi komen nanti istilahnya kita bisa share di situ nanti ya. Oke, saya kira cukup ya, sudah cukup. Mas Tadi Edul. sudah terjawab ya dari dulur-dulur pertanyaannya kemarin yang bertanya amalan untuk supaya melancarkan rezeki ketika kita berdagang. Sudah dikasih Mbak Eko, silakan diamalkan juga. Dan satu tadi pesannya harus yakin kepada yang pencipta ya, sama Allah Ta'ala saja. Oke Mbak, terima kasih untuk amalannya. Oke. Selamat bertemu lagi Nah. di konten berikutnya Oke, ya Mbak. betul ya, sampai ketemu di konten-konten baik berikutnya. Jangan lupa like, komen, Dan share. ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.